semuanya, kembali lagi dalam ruang diskusi hukum singkat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan beberapa teman-teman mahasiswa hukum UIB, ada Rizka, Siti, Selvi, dan Dwi. Pada kesempatan kali ini kita bakal berdiskusi mengenai antinomi hukum antara kepastian hukum dan keadilan. Kurang lebih ada 3 pertanyaan yang bakal kita diskusikan dan bahas pada hari ini. Sebelumnya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa kepastian hukum dan keadilan itu keduanya merupakan termasuk tujuan dari hukum. Namun dalam Indonesia sendiri, penerapannya sendiri sering sekali tidak berjalan selaras dengan teori-teori yang ada atau bisa disebut adanya antinomi. Terkadang penegak hukum itu harus menentukan salah satu antara kepastian hukum atau keadilannya dalam membuat sebuah keputusan hukum. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sendiri apa sih kepastian hukum dan keadilan itu menurut teman-teman? Mungkin boleh dimulai dari Rizka dulu buat ngejawab. Oke, halo semuanya. Jadi kalau berbicara tentang kepastian sama keadilan hukum ya, menurut aku kepastian hukum itu prinsip yang menyatakan kalau hukum tuh harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat di Indonesia, oleh masyarakat deh, oleh masyarakat yang terikat sama hukum tersebut. Kalau keadilan hukum itu dia merujuk pada prinsip di mana setiap individu atau masyarakat itu tuh harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum gitu. Gitu deh. Oke, oke. Lalu kalau menurut Dwi apa nih kira-kira menurut Dwi? Halo semuanya. Kalau menurut aku sendiri itu kepastian hukum itu merupakan prinsip yang kan dari kita tahu ya, prinsip dasar hukum itu kan harus pasti ya. Itu untuk menjamin kayak harus jelas gitu loh, harus jelas, konsisten dan dapat kita prediksi. Itu karena ada aturan-aturan secara umumnya untuk memberitahu kayak kita sebagai masyarakat awam ini tentang hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan di Indonesia. Itu juga kita bisa mengetahui apa itu namanya hukum itu melindungi individu kita atau enggak, sehingga kita tuh tahu atau hak atau kewajiban dari kita sebagai warga Indonesia itu apa. Kalau untuk keadilan sendiri itu eh, dari penegak hukum itu kepada kita itu harus adil gitu, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah gitu. Tahu kan kayak yang dari kita tahu sekarang kayak hukum itu kalau ke bawah itu tajam, kalau ke atas tumpul gitu kan. Itu seharusnya nggak diberlakukan di Indonesia karena nggak sesuai gitu sama Indonesia. Itu sih. Oke, baik. Oke, kalau menurut Siti Alawiyah sendiri, apa nih menurut Siti? Oke, baik. Kalau menurut saya kepastian hukum dan keadilan itu nggak jauh beda sih dengan menurutnya Rizka. Karena sama-sama kayak menjelaskan sama prinsip yang menyatakan hukum itu harus jelas, harus bisa dipahami oleh seseorang, karena setiap seseorang itu bisa menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang sudah ada, yang sudah dilakukan. Sedangkan kalau keadilan itu hanya berfokus kepada perilaku seseorang yang di hadapan hukum, kemudian diproses dengan adil dalam penegakan hukum, hingga bisa mendapatkan perlindungan yang sama. Baik, itu saja. Oke, biar dapatkan perlindungan sama ya. Oke, baik. Kalau menurut Selvi sendiri, apa nih menurut Selvi kira-kira? Kalau menurut aku sama kayak seperti yang dijelaskan oleh Rizka, Siti, dan Dwi, kepastian hukum ini merujuk pada prinsip yang menegaskan bahwa hukum itu tuh harus jelas, terus juga dapat dipahami oleh semua individu dan terlibat dalam kepastian hukum tersebut. Terus kalau keadilan ini merupakan konsep yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan juga setara terhadap semua individu tanpa adanya diskriminasi. Nah, secara keseluruhan, kepastian dan hukum dan keadilan itu saling berkaitan satu sama lain. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, baik. Berarti intinya menurut teman-teman sendiri,
kepastian hukum itu artinya itulah ya, tegas, tegak gitulah ya, tidak neko-neko gitu. Sedangkan kalau keadilan itu pokoknya adil lah ke semua orang itu, apa, gak ada yang namanya berat sebelah gitu kan. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini, kira-kira menurut teman, apa yang menyebabkan kedua hal atau konsep tadi sering bertentangan gitu dalam penerapannya di Indonesia? Karena seperti yang tadi sebelumnya di awal saya sudah jelaskan, dalam penerapannya kan terkadang penegak hukum mungkin seperti hakim harus menentukan salah satu konsep tersebut dalam membuat sebuah keputusan hukum. Contohnya dalam beberapa kasus mungkin hakim harus menjatuhkan hukuman yang kepastian hukum atau sesuai dengan hukum yang berlaku yang tegas kepada korban, namun di sisi lain kan hakim juga harus melihat dari hati nurani demi keadilan bagi si korban. Nah, contoh seperti itulah kira-kira kan sering memunculkan gitu loh, polemik gitu loh, harus yang mana nih gitu loh. Jadi kira-kira menurut teman-teman sendiri, apa nih yang menyebabkan kedua hal tersebut sering terjadi gitu, sering bertentangan gitu? Boleh mungkin dari Rizka dulu, menurut Rizka gimana? Jadi ya penegakan hukum itu kan biasanya seringkali dihadapkan pada dilema antara memenuhi rasa keadilan masyarakat atau menjamin kepastian hukum ya. Misalnya keputusan yang adil bagi satu pihak itu mungkin kelihatannya nggak adil bagi pihak lain jika diterapkan secara kaku gitu. Terus kalau misalnya contoh lain kalau kita berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia nih, di mana penerapan hukum yang tegas tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaannya sendiri itu tuh dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilannya. Gitu. Oke, baik. Kalau menurut Dwi gimana? Kalau aku nambahin aja dari Rizka, karena itu sama aja kayak misalnya bertentangan dari keduanya itu menurut aku kayak dalam praktiknya gitu. Misalnya kadang yang kayak Rizka bilang tadi, dalam misalnya hakim gitu kasih keputusan kepada terdakwa, itu mungkin udah adil menurut hakimnya, tapi kan itu untuk kepastian hukumnya itu belum mencakupi gitu. Gitu aja. Oke. Kalau menurut Siti gimana? Ya sama aja sih sama kayak Rizka dan Dwi. Itu pun karena keduanya saling memiliki prioritas yang berbeda dalam praktik hukum. Kalau kepastian hukum itu menuntut penerapan yang jelas dan konsisten. Sedangkan kalau keadilan mengutamakan hasil yang adil dalam setiap kasus. Seperti penerapan sanksi yang sesuai dengan hukum mungkin tidak selalu mencerminkan keadilan bagi individu yang terlibat. Terutama jika hukum tersebut dianggap terlalu keras atau tidak mempertimbangkan konteks sosial. Mungkin itu saja sih kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Selfie nih, gimana menurut Selfie? Kalau menurut aku sama yang udah disampaikan sama mereka, bahwa penyebab kedua hal atau konsep tersebut dapat bertentangan tuh karena kepastian hukum dan keadilan ini bertentangan karena keduanya itu memiliki fokus yang berbeda. Kepastian hukum ini lebih menuntut aturan yang jelas dan konsisten. Sebaliknya, kalau hukum ini menuntut aturan yang jelas dan sedangkan keadilan itu menekankan perlakuan yang adil berdasarkan konteks individunya. Oke, itu aja. Oke. Berarti intinya kalau menurut teman-teman itu tergantung sudut pandang sama fokusnya lagi ya. Mungkin kedua hal yang jadi faktor utama kenapa kedua hal tersebut bisa bertentangan gitu. Oke. Begitu, mari kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang terakhir, menurut teman-teman sendiri nih, dalam proses penegakan hukum, lebih baik menggunakan konsep yang mana nih? Yang kepastian hukum atau keadilan atau mungkin keduanya? Menurut teman-teman lebih mending yang mana? Terus kira-kira menurut teman-teman ada gak nih solusi yang mungkin dapat buat solusi buat menyelesaikan antinomi ini yang terjadi antara kepastian hukum dan keadilan? Mungkin bisa mulai dari Rizka dulu. Oke, di sini kalau menurut aku dari pertanyaan itu nggak ada jawaban yang sederhana atau jawaban yang simple. Karena keduanya itu kepastian dan keadilan itu memiliki peran penting dalam sistem hukum yang mengutamakan, kalau kita mengutamakan satu di atas yang lainnya, itu tuh dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan gitu.
Tapi kalau aku ngambil dari ada artikel dari Pengadilan Negeri Poso 1B, IB 1B, itu tuh ditulis sama Dr. Subiharta SHM Hum. Dia bilang kalau hakim tuh tidak boleh mempunyai benturan kepentingan terhadap kasus tersebut. Dalam menangani kasus tidak boleh ada pikiran untuk simpati dan antipati serta a priori terhadap kasus dan pihak-pihak yang berperkara. Di sini ada juga Bagirmanan yang menemukan bahwa hakim harus membatasi terhadap kasus yang ditangani. Dalam artian hakim tuh harus membatasi dirinya dengan kasus tersebut sehingga ada batas antara hakim dengan perkaranya. Tapi ada juga dari A Theory of Justice, karyanya John Rawls. John Rawls ini filsafat dan etika politik dari pada tahun 1971. Di sini tuh Rawls itu dia juga ngasih alternatif teori moral dan utilitarianisme. Dia tuh membahas keadilan distributif, di mana Rawls itu berpendapat kalau keadilan itu kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebaikan bagi seluruh masyarakat itu tuh tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan itu, khususnya masyarakat lemah. Itu deh. Oke, berarti intinya harus netral lah ya, nggak bisa mihak keduanya gitu lah ya, harus netral gitu lah ya, harus gitu. Oke, kalau menurut Dwi sendiri nih, gimana kalau menurut Dwi? Kalau menurut aku tuh kayak tadi pertanyaannya kayak kita mementingkan konsep kepastian hukum atau keadilan atau keduanya gitu kan. Tadi pertanyaan gitu. Kalau menurut aku sendiri kan kepastian dan keadilan itu pasti kalau misalnya kita dalam kayak misalnya penegak hukum gitu pasti berdua ini saling berkaitan gitu loh, kepastian dan keadilan hukum itu kan saling berkaitan. Itu menurut aku sih dilihat dari kasus yang terjadi sih. Kalau misalnya kayak konsepnya itu kita harus ngelihat kasusnya dulu kalau biar tahu kita tuh harus mementingkan kepastian hukum, keadilan hukum atau keduanya. Jadi sama aja sih sama kayak Rizka, kita tuh harus netral dalam kasus ini. Tapi kalau misalnya kayak sekarang ini ada kasus-kasus viral, pasti yang kayak netizennya itu yang kayak mau memutuskan gitu loh kasusnya. Kayak ini harus segini. Kalau enggak nanti pasti misalnya memang kadang kan ada yang memang jahat tapi hukumnya sebentar gitu. Tadi pasti netizen yang ambil peran lah gitu kan. Pasti nanti Sorry kalau aku potong. hakimnya itu Sorry kalau aku potong ya. Berarti kalau kita ngikutin netizen jatuhnya ke keadilan hukum bukan? Hukum kan kalau subjektif keadilan juga. gitu. Cuman ya subjektif. Cuman kalau misalnya hakimnya ngikutin netizen tanpa ngelihat kasusnya itu kan sama aja kayak kurang efektif ya kalau misalnya kayak gitu. Kayak kan kalau dari yang kita tahu tuh hakim tuh nggak boleh ada sifat simpati tadi yang kata Rizka kayak gitu kan. Jadi bisa kepastian hukum nggak bisanya netral gitu kalau misalnya dalam memutuskan suatu masalah di hukum ya. Kalau di hukum nggak bisa kita cuman kayak kepastian hukum harus pasti harus tapi nggak adil, nggak bisa cuman keadilan tapi nggak ada kepastian hukum gitu. Netral sih. Oh, betul. Berarti sama kayak Rizka lah ya. Terus juga kita harus lihat apa sih dari kasusnya dulu sendiri ya. Kasusnya mungkin kalau misalnya kasus tertentu mungkin bisa lah ya kan kayak mihak ke sebelah gitu berarti kan. Oke. Kalau dari Dwi. Terima kasih Dwi. Kalau menurut Siti gimana nih? Oke, kalau menurut saya itu kan keduanya itu sama-sama harus diutamakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Karena kepastian hukum itu memastikan stabilitas dan prediktabilitas. Kalau keadilan lebih menekankan perlakuan yang adil bagi individu tersebut. Nah, kalau solusinya menurut saya mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian tersebut. Ya, ada juga kayak memperbaiki undang-undang agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi masyarakat tersebut itu lebih
sadar akan ada kepastian dan keadilan tersebut. Ada juga penegakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial saat menerapkan hukum. Jadi kita bisa mengadili, lebih ke pendapat. Kita bisa memilih mana yang baik gitu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Siti. Selanjutnya yang terakhir, menurut Selfie gimana nih menurut Selfie kira-kira? Menurut aku ya, kalau disuruh pilih antara kepastian hukum sama keadilan tuh kan itu sama-sama penting kan dalam hukum. Nah, kedua hal itu bergantung pada konteksnya lagi, tetapi dalam praktik keduanya itu saling melengkapi. Nah, kalau kepastian hukum itu kan menjaga stabilitas, sementara keadilan itu memastikan bahwa hukum itu tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan manusia yang telah disampaikan oleh Siti Alawiyah tadi. Nah, dalam sistem hukum ini keduanya itu harus berjalan seimbang. Nggak boleh, harus balance lah ya kan. Nah, untuk mengatasi solusi konflik itu adanya peraturan yang jelas, kayak kita tuh harus menerapkan peraturan itu perundang-undangan tuh harus lebih rinci, lebih jelas untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Terus ada kewenangan fleksibel yang memberikan kewenangan tuh lebih kepada pemerintah dalam mempertimbangkan konteks kasus sehingga keputusan tuh dapat lebih adil. Juga ada penyelesaian sengketanya, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan pasti seperti keadilan restoratif yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan. Terus ada juga yang terakhir, pendekatan humanis yaitu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebutuhan individu dalam setiap keputusan hukum dengan langkah-langkah ini. Nah, diharapkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti intinya menurut teman-teman sendiri inilah ya harus netral, kita nggak bisa mihak, terus juga tergantung kasus, tergantung sudut pandang kita. Terus kalau buat solusi ya emang mungkin betul sih kayak perundang-undangan tadi mungkin harus di-upgrade juga mungkin biar ibaratnya itu kepastian hukumnya itu bisa mendukung. Kalau undang-undang di-upgrade berarti kepastian hukum ada, keadilan pun pasti ada gitu kan, kayak udah pasti aja. Gitu sih. Oke, berarti selesai ya diskusi kita pada hari ini ya. Jadi itu dia beberapa pertanyaan yang tadi udah kita diskusi bersama pada hari ini mengenai antinomi hukum dan antara kepastian hukum dan keadilan. Kira-kira pembahasan barusan kami tadi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana antinomi hukum antara kepastian hukum dan keadilan itu dapat berjalan. Kiranya kita dapat bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.